Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sahabat santri yang kami cintai, bertemu lagi dengan kami Najwa Zulfa yang siap beraksi. Salam takwa, berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sombong adalah sikap tercela yang harus dijauhi oleh setiap manusia. Secara bahasa, sombong atau takabur berasal dari kata takabbara yatakabbaru takaburan, yang berarti merasa besar atau congkak. Sedangkan secara istilah, takabur adalah sifat dan perilaku seseorang yang merasa dirinya itu besar, hebat, dan lebih baik daripada orang lain. Dan sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjauhi sifat takabur. Jika tidak, maka pahala akan luntur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Selain itu, sahabat santri, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Lalu seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, sungguhnya orang itu suka karena bajunya bagus, suka oleh sendalnya bagus. Apakah yang demikian termasuk kesombongan? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, karena sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Adapun yang dimaksud dengan kesombongan adalah, sahabat santri, sombong di zaman now bisa bermacam-macam. Contoh, ketika kita lagi ngobrol sama orang, apapun topik pembicaraannya, kita selalu berakhir membicarakan sendiri-sendiri. Dan parahnya, kita nggak respect dengan cerita atau pencapaian orang lain, karena merasa cerita hidup kita lebih menarik. Ya mungkin kita nggak mengutarakannya, tapi secara tidak langsung guys, kita sudah merasa superior dari teman kita. Nah, hati-hati nih, bisa jadi bibit kesombongan mulai tumbuh di dalam diri kita. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Syarif Al-Hilali di dalam kitabnya At-Tawwabu fi Idohi Qur'anil Karim wa Sunnah As-Shahihah, bahwa manusia tatkala melihat dan menganggap dirinya itu besar atau mulia, dia akan menganggap orang lain kecil dan merendahkannya. Orang yang sombong itu, sahabat santri, diibaratkan seperti ia lagi naik gunung. Ia melihat orang-orang yang ada di bawah sangat kecil di hadapannya. Tapi dia nggak sadar, sahabat santri. Orang yang ada di bawah melihat dia di atas gunung juga sangat kecil di hadapannya. Maka janganlah merasa paling besar dan merendahkan orang lain.
Jangan sombong kalau baju masih bolong. Jangan sombong kalau masih doyan bohong. Jangan sombong kalau dompet masih kosong. Jangan sombong nanti bibir jadi monyong. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, ingat, kesombongan tidak akan membuat seseorang naik derajat, tapi dengan kesombongan itulah dia akan terperosok dalam kerendahan akhlak. Buya Hamka berkata, manusia itu asalnya dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah. Lalu, kenapa masih bersifat langit? Oleh karena itu sahabat santri, yuk sama-sama kita jauhi sifat takabur agar pahala tidak luntur. Ajib. Hadanallahu wa iyyakum bi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, teman santri yang saya sayangi, jumpa lagi dengan Dai Cilik yang hari ini siap beraksi. Salam takwa, berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Bismillah adalah apa yang sedikit namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Imam An-Nasafi di dalam kitabnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul dalam Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam Basmalah, dan makna Bismillah terkumpul pada huruf ba-nya. Sebagian ulama menambahkan dan makna ba terkumpul dalam titiknya yang menunjukkan tunggal yang berbelang. Ya Allah masa dia bantingannya. Al-Qalam atau pena yang menuliskan segala sesuatu diawali dengan Bismillah. Jika awali Al-Quran saja diawali dengan Bismillah. Ahli surga jika mengawali masuk surga dengan Bismillah. Waka jika family mengawali kegiatan awali dengan Bismillah. Dalam satu hadis disebutkan kullu amrin dibalin la tubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa Adam rawahu Ahmad. Setiap urusan baik yang tidak diawali dengan Bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa Bismillah maka orang cacat bagaikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota Bismillah, mau
mau makan biskuit, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau mencet bisul, bismillah. Au. Bu, lanjut. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan keyakinan kita pada Allah untuk memperoleh amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman menulis Bismillahirrahmanirrahim pada saatnya untuk Latul Balqis. Ikan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin padanya. Masa awal amalan dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya bertambah, dinilai sebagai ibadah, mengurangi resah-resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan gairah, menghilangkan gundah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita awali segala urusan dengan bismillah. Bismillah, bismillah, in the name of Allah. Bismillah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Don't forget, we don't forget bismillah. Bismillah people, reading. Bismillah people, pahing. Bismillah people, mancing. Allahu a'lam. Inna siratal mustaqim. Wa akhiran undur bangkola. Datang durman kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busra lana nilnal muna jalal ana wa falhana wa dakharu adaja wa'dahu wal bishru alhamulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak dan ibu yang kami hormati, para santri yang kami cintai, bertemu lagi dengan kami, Kafi Ilham yang siap beraksi. Kalau saya bilang salam takwa, maka jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh? Langsung coba. Salam takwa, berkah. Alhamdulillah. Sahabat santri, kita seringkali mendengar kata berkah, betul? Betul. Bahkan tujuan acara ini adalah insya Allah berkah. Tapi berkah itu apa sih? Berkah itu adalah ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan, baik kebaikan yang berasal dari langit maupun dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-ayah. Dari ayat tersebut maknanya adalah jika manusia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah langit maupun dari bumi. Tapi bagaimana cara kita meraih keberkahan tersebut? Syekh As-Sakhosi Abdul Qasim Al-Zahidi menjelaskan ada 4 yang bisa menyebabkan keberkahan turun pada kita. Nih perhatiin. 1. Sholat tepat pada waktunya, 2. belajar mengkaji ilmu, 3. berbakti kepada orang tua, 4. rajinlah membaca Al-Quran. Aye. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha jama'atan. Sholat tepat pada waktunya dan dilaksanakan secara berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang melaksanakan sholat berjamaah lebih unggul ketimbang yang sholat sendirian karena pahalanya 27 kali lipat. Bapak Ibu sering sholat jamaah? Ajib. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar ada yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu ketika adzan belum berkumandang, dia udah duduk di masjid, bari sholawatan, bari dikiran, bari lain-lain. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah, ini orang-orang di masjid. Mas, gue apa? Kalian lagi dikiran, malah tidur. Bangun. Yang kedua, atang al-umu al-dzikri, Belajar mengkaji ilmu tapi tetap hati berzikir kepada Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan guru kita, orang yang sedang menuntut ilmu berarti sedang menjemput rahmat Allah. Tapi belajarnya harus sama guru kita, jangan dari medsos. Nah ini dari medsos, besoknya nyalahin orang lain. Ya, bocah apa ya? kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ridhollahi fi ridhil walidain wa dukhtullahi fi siftil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. lalu yang terakhir qiraatul Quran ba'da kulli maktubatin. Baca Al-Quran setiap habis melaksanakan sholat walaupun 1 ayat. Tapi jangan mentang-mentang 1 ayat besok dipraktekin pas hari Senin. Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup Quran. Selasa dilanjutin Ar-Rahmanir-Rahim. Terus sampai hari Minggu, besoknya ngundang tetangga. Ibu-ibu, besok jangan lupa nanti sore datang ke rumah saya ya. Saya lagi ada syukuran hataman. Hataman apa? Fatihah. Ya. Boleh baca Quran tiap hari 1 ayat, boleh. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ditambahin. Setuju? Hadirin, semoga dengan adanya 4 hal tersebut kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Assalamualaikum
hidup dengan berpura-pura. Mereka tidak menjalani hidup apa adanya, berpura-pura lama, Padahal pemarah, berpura-pura berada, padahal tiada, gaya-gayaan. padahal pas-pasan. Yang lebih parah, udah sayang-sayangan, Padahal cuman temenan. Ya. Tapi ini sudah menjadi realita. Umumnya manusia lebih suka royal, lebih menuruti keinginan daripada kebutuhan, lebih mengutamakan gengsi daripada esensi. Seolah kebahagiaan itu diukur dengan kondisi yang lebih, padahal yang lebih, belum tentu bahagia. dan yang pas-pasan belum tentu sengsara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Waradu bima qasamullahu laka takun agnan nas. ridhoilah yang Allah berikan padamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Apakah kaya dinilai dari banyak harta? Tidak. Laisal ghina an kasratil arodi, walakinna lagina ginan nas. Hakikat kaya bukan dari banyak harta, namun dari kekayaan hati. Hadis muttafaqun alaih. Sahabat santri, kalau kita melihat zaman dulu, kebutuhan manusia yang paling utama adalah kebutuhan primer. Tapi di zaman now, kebutuhan manusia yang paling utama justru kebutuhan pamer. Pamer pakaian, pamer kendaraan, pamer pekerjaan, pamer kekayaan. Bahkan ada yang sampai pamer kemiskinan demi mendapat belas kasihan, padahal ujung-ujungnya mata duitan. Kenapa begitu ya sahabat santri? Ya karena kita hidup di zaman enggak eksis, enggak pamer, hidup lu enggak untung. Nah, ini yang masalah. Padahal sahabat santri, hidup itu mudah, tapi gaya hidup kita yang bikin susah. Contoh, uang 10.000 yang cukupnya makan di warung sederhana, tapi karena keingin makan di restoran bintang 5, ujung-ujungnya diusir sapam gara-gara nggak punya dana. Sahabat santri, Oi, apapun yang kita miliki, hiduplah sewajarnya. Jangan menghambur-hamburkan sesuatu hanya memenuhi keinginan yang akhirnya hidup dalam kemubaziran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan harta secara boros, karena pemborosan itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Begitulah makna dari ayat tersebut. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, ingat roda kehidupan selalu berputar. Karenanya janganlah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita adalah kita, tidak perlu meminjam kehidupan orang lain. Tapi cobalah untuk bercermin bahwa kehidupan itu jauh lebih terjamin. Hargailah pemberian dari Allah, syukuri setiap hari yang ada agar hidup tidak dipenuhi dengan sandiwara. Ajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Prancis bertemu orang Prancis mengucapkan Comment Seva. Orang Inggris bertemu dengan orang Inggris mengucapkan How are you? Orang Islam bertemu dengan orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan sadida wassalatu wassalamu
Sudahkah kita melihat segala fenomena yang terjadi yang melanda para pemuda-pemudi bangsa Indonesia? Sedih, merintih ketika banyak persoalan yang muncul yang melanda para pemuda-pemudi kita, baik di media-media cetak maupun media elektronik. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok pemuda yang tangguh dengan jiwa yang senantiasa mengabdi terhadap agama dan negerinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kami angkat sebuah tema yang berjudul Membangun Generasi Muda Indonesia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Syekh Mustafa Al-Hulayaini dalam gubahan syairnya menyatakan, di tangan-tangan pemudalah urusan umat dan di kaki-kaki pemudalah maju mundurnya dunia. Insinyur Soekarno pun pernah berkata dalam satu pidatonya, berikan kami 10 pemuda akan mengguncangkan wajah dunia. Hadirin, ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwasanya pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Pantas kalau Fathiakan dalam bukunya As-Salaf At-Takwir mengatakan, di dalam setiap gerakan dan perubahan besar dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan satu kisah yang terukir dalam bingkaian surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung dalam naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, tak pandang kasih, dan yang maha penyayang, lautan kasih sayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Khalid Abdurrahman Al-Akif dalam Sifatul Bayan lil Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi di dalam ayat itu. Konon, pada pemerintahan Raja Dicyanus hiduplah beberapa orang pemuda. Mereka bersikeras menyebarkan agama baru yang berbeda dengan rajanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar hendak dibunuh oleh para prajurit. Akhirnya mereka berlindung di dalam sebuah goa dan mereka tertidur dalam goa itu selama 309 tahun. Al-Quran mengabadikan nama mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Hadirin, Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang tangguh dengan teguh pendirian, pemuda-pemuda yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang siap membela keyakinan mereka. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Demi satu keyakinan, mereka rela meninggalkan kampung halaman. Hadirin, pemuda-pemuda yang seperti itulah yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan, inspirator, organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita ambil bagian, turut andil dalam perubahan, mendorong
untuk membentuk generasi yang berkualitas. Demikian luasnya harapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak-anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah mereka berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Quraisyah menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan inti ajaran yang diterapkan Luqman Al-Hakim kepada putranya sebagai generasi penerus bangsa. Syekh Ibnu Malik menjelaskan dalam kitab Alfiyahnya, wa ma yalil mudafayati khalafa'anul fil irabi idza ma hudifa, bahwasanya mudaf ilaih bisa menggantikan mudaf, yang artinya bahwa para pemuda dan remaja itu dituntut untuk menggantikan peran orang tua. Lalu bagaimana konseptualisasi ayat tersebut dalam ciptakan pemuda sebagai generasi terus bangsa? Hadirin, ayat ini mengilustrasikan kepada kita bahwasanya untuk menciptakan generasi penerus bangsa ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menerapkan ilmu dan agama kepada pemuda dan remaja sejak dini. Sebab hadirin, agama merupakan rem cakram di dalam kehidupan dan filter di dalam menentukan pilihan, sehingga para remaja mampu memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, untuk menciptakan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, sang pujangga berkata, Subhanul ya Rijal Good. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Yang ketiga, hadirin, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus mampu membuktikan komitmennya untuk memperdayakan potensi pemuda dan membangun sarana-sarana kegiatan pemuda, dan tak kalah pentingnya untuk menjauhkan pemuda dari gangguan komunikasi atau informasi yang negatif. Jika 3 langkah ini telah dilaksanakan, insya Allah akan lahir para pemuda yang handal dan pemuda yang profesional. Hadirin, kesimpulannya, pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Maju mundurnya dunia ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka negara akan berdiri tegak. Dan jika pemudanya lemah, maka negara pun akan goyah. Kita memohon kepada Allah, semoga generasi kita menjadi generasi yang aktif, inovatif, produktif, dan prestatif, sehingga mampu membawa Indonesia menuju kejayaan. Ingatlah wahai para pemuda, di tanganmulah nasib bangsa dan jangan kau berfoya-foya, dan pikirlah sebelum melangkah. Mari kita tutup uraian ini dengan sebuah pantun. Makan durian dengan serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ejeng hadirat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu,
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Dan Allah menjanjikanmu ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa maksud dari asyaitonu ya'idukumul faqra adalah Yaitu setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan sehingga akan mempertahankan harta yang ada pada kalian dan enggan menginfakannya untuk mencari keridhaan Allah. dan maksud dari wa ya'murukum bil fahsya adalah Yaitu melarang kalian untuk berinfak dan menyuruh kalian berbuat maksiat, dosa, dan melakukan pelanggaran dan menyalahi aturan Allah. Naudzubillahi min. takut miskin adalah godaan setan yang harus dihindari, penyakit hati yang harus diobati. Bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang yang takut miskin biasanya melakukan pelanggaran demi pelanggaran, mulai dari bakhil. Sampai-sampai ada yang melakukan kemusyrikan. Contohnya, Sebut saja seseorang bernama Fulan, dia yang mendatangi ahli nujum atau mbah dukun. Saya ini punya perusahaan, cuman 3 bulan terakhir labanya menurun, Gimana solusinya, Saya takut bangkrut, Sekarang kamu harus bawa emas yang besar dari Bau Jawa. Siap, gara-gara Fulan gagal paham, balik lagi ke Mbah Dukun, malah bawa Mas Jarwo orang Jawa. Astagfirullahaladzim. Daripada ke mbah dukun, mending minta solusinya ke bapak dan ibu. Ngaji Jumat dong, Pak. Ngaji Ramadan, Bu. Salah satu solusinya adalah harus rajin mengaji. Betul? Betul. Hadirin, Hadirat, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut hartamu dipersedikit oleh Zat yang memiliki arsy." Hadis riwayat Baihaqi. jangan takut untuk berinfak karena Allah yang Maha Kaya akan mengganti. Quran surat Saba ayat 39. Dan bukan sekedar mengganti. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Memang jika punya uang 200.000, diinfakkan 100.000, sisanya tinggal 100.000. Tapi 100.000 yang diinfakkan akan lebih 100.000 yang disimpan. Dari 100.000 jadi 700.000, dari 700.000 jadi 70 juta, dan seterusnya. Jika ekonomi sedang pailit, Cari uang sulit, selalu bokek nggak punya duit, hidup morat-marit, tiap hari ngirit, badan sering sakit, utang numpuk melilit, pikiran jadi sempit, rasa ingin mencerit. beban semakin menghimpit. Awas meski begitu rumit, Jangan minta sama dinamit, apalagi bunuh diri pakai celurit. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita zakat, sedekah, infak, jangan takut harta berkurang. Takut sengsara pelit efeknya, itu semua setan yang menggoda. Na'udzubillah, 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 na'udzubillahi bil asyri minasyaitonir rajim. Ya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim Wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang menjulang, lautan penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, yang mana telah membawa kita dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang, untuk menyelamatkan umat manusia di dunia dan di hari kemudian. Ya Rabbi, sampaikanlah rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Hamba ingin bertemu, wahai pujaan hati, ku harap syafaatmu. Hanya padamu Nabi salawatku tertuju. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Yang terhormat para alim wal ulama, muslimin wal muslimat, calon penghuni surga. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, dan kulit wajah yang indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas saja para pemuda dan para remaja menjadi penentu maju dan mundurnya suatu negara. Mengingat betapa pentingnya peran remaja dan pemuda menjadi generasi penerus bangsa. Maka dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah sarahan yang telah kami kemas dengan kemasan rapi, aktual, dan terpercaya dengan judul Remaja dan Pemuda Generasi Bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai remaja dan pemuda, marilah kita singkat tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda, maka insya Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi bangsa kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Alim ulama yang terhormat, hadirin wal hadirat yang searah dan sekiblat di waktu sholat.
Dari sarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa para pemuda dan para remaja merupakan penerus estafet perjuangan bagi bangsanya. Maka para remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta memiliki rasa tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama agar tidak meninggalkan generasi manusia lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Subhanul yaum rizalul godi. You today is the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Sebuah senandung mengingatkan kita. Kita pemuda generasi bangsa, Harapan bangsa ke depannya, yang suatu saat nanti akan jadi pemimpin bangsa. Ayo kawan kita semua, bersihkan hati juga jiwa, kualitaskan diri kita demi agama dan negara. anak ayam berlari mencari induknya, induknya lari dikejar musang. Kita bangun generasi bangsa demi masa depan yang gemilang. Saya Nova Sela, Anu Nurmayana, ayam Zahra Sitabela, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung ratapan hati. Maaf, orang tuamu ini bukan orang kaya yang bisa memberimu segala yang engkau mau. Maaf, orang tuamu hanya mampu memberi hidup yang sederhana, bahkan jauh dari kata mewah, nak. Orang tuamu ini hanya ingin kamu mengerti bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan di pesantren nanti akan ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran untuk bekal akhiratmu nanti. Mengajilah dengan penuh semangat, nak. Teruslah berjuang walau keberadaanmu jauh dari orang tua. Nak, anakku tersayang, jujur, ibu sangat rindu padamu. Ibu rindu padamu. Ibu pun tak sanggup melihat air matamu di balik dinding pesantren saat keberangkatanmu. Ibu pun ingin menangis, menyaksikan buliran cintamu yang terjatuh begitu saja. Percayalah, ibu
selalu berusaha tegar menahan rindu yang tak sempat terucap padamu. Ibu pun rindu kamu, Nak. Tapi keharusanmu mencari ilmu untuk bekal akhiratmu nanti. Teruslah berdoa di setiap sholatmu. Doakan kami orang tuamu agar tetap sehat dan selalu melihatmu pulang untuk berbagi rindu. Wahai anakku, terkadang ibu tak percaya bahwa kau telah sedewasa ini. Seperti baru kemarin ibu melahirkanmu. Tak terasa ibu harus membentang jarak denganmu. Tak terasa kini orang tuamu sudah tua, Nak. Kulit kami sudah mulai keriput. Tenaga kami sudah mulai melemah. Namun, kami selalu berdoa, semoga tercapai segala cita-cita dan kau menjadi anak soleh dan soleha. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Di sini kita berkumpul. Kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah Pak Guru mengajariku. Semoga kita kelak akan dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Hari ini aku persembahkan senandung ratakan hati untukmu, untuk kedua orang tuaku tercinta. Wahai ayah dan ibu,
aku membuat engkau susah dan payah. Aku korbankan semua untukmu, lelah susah payah keseharianku. Aku korbankan karena cintamu, tangisan hati dalam senyumanmu. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh, menolong ayah, membantu ibu, ingin berbakti padamu selalu, ingin berbakti padamu selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.